Welcome to Zian Entertainment. Perjuangan kebangkitan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran para pemuda. Terbukti dengan adanya Hari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap 28 Oktober. Momen inilah seluruh masyarakat Indonesia tengah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dilansir dari Warta Kota Live, pada 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah yang sekarang disebut teks Sumpah Pemuda ini tidak lahir begitu saja. Melansir dari berbagai sumber, inilah 13 tokoh di balik pembuatan teks Sumpah Pemuda. Yang pertama, Sunaryo merupakan seorang pengacara yang aktif membela para aktivis kemerdekaan pada waktu itu. Sunaryo dipercaya sebagai penasihat panitia perumusan Sumpah Pemuda dan juga pembicara. Pria yang lahir di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1902 ini memiliki nama lengkap Prof. Mr. Sunaryo Sastrowardoyo. Setelah menyelesaikan masa studinya di tanah air, dia langsung berangkat ke Belanda guna melanjutkan jenjang berikutnya. 2. Johannes Leimena. Leimena lahir di Ambon, Maluku pada tahun 1905. Saat Kongres Pemuda II masih berjalan, dia merupakan anggota panitia Kongres. Perlu diketahui bahwa Leimena merupakan mahasiswa aktivis yang mengetuai organisasi Jong Ambon. Sugondo Jojo Puspito, seorang aktivis pendidikan yang juga dikenal di kediaman Ki Hajar Dewantara. Tokoh pemuda yang satu ini lahir pada tahun 1905. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Sugondo inilah yang memimpin jalannya Kongres Pemuda II hingga menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita kenal. Djoko Marsaid merupakan wakil ketua saat Kongres Pemuda berlangsung. Djoko sendiri merupakan ketua dari Jong Java. Muhammad Yamin adalah seorang penyair yang merintis gaya puisi modern di Indonesia. Pria kelahiran Minangkabau tahun 1903 ini merupakan salah satu tokoh yang mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam perumusan Sumpah Pemuda. Amir Syarifuddin Harahap merupakan wakil dari Jong Batakbon. Saat perumusan Sumpah Pemuda, dia kerap menyumbangkan ide-ide brilian. Amir juga merupakan aktivis anti Jepang dan pernah terancam hukuman mati. W.R. Supratman ialah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak banyak yang tahu bahwa pria bernama lengkap Wage Rudolf Supratman ini merupakan seorang wartawan dan pengarang. Selain itu, dia juga pandai dalam memainkan biola. Saat penutupan Sumpah Pemuda, dia memainkan sebuah lagu secara instrumental dengan biola tanpa teks yang kini dikenal sebagai lagu Indonesia Raya. Sarmidi Mangunsarkoro merupakan seorang tokoh penting yang lahir pada tahun 1904. Pria bernama lengkap Sarmidi Mangunsarkoro ini merupakan pejuang di bidang pendidikan. Saat Kongres Pemuda I dan II, dia sering berbicara mengenai pendidikan untuk bangsa Indonesia. Berkat konsentrasinya yang kuat dalam bidang tersebut, dia dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950. Kartosuwirjo. Pria bernama lengkap Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo ini merupakan pemimpin DI atau TII yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Walau begitu, dia merupakan salah satu tokoh penting dalam pembuatan teks Sumpah Pemuda 1928. Pria kelahiran 7 Februari 1905 ini merupakan segelintir putra bangsa yang berhasil mengenyam pendidikan Eropa kala itu. Dia bersekolah di Holland Islandse School di Rembang. Tempat itu merupakan sekolah elit khusus untuk anak-anak Eropa totok dan Indo campuran.
Kasman Singodomijo. Perintis keberadaan pramuka di Indonesia. Dia juga dikenal sebagai orator yang ulung. Pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah ini pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia dari tahun 1945 hingga 1946. Muhammad Rom merupakan aktivis pemuda sekaligus mahasiswa hukum. Rasa nasionalisme dalam dirinya terbakal setelah mendapatkan perlakuan diskriminatif di sekolah Belanda. Akhirnya, pria yang sering disapa Muharram ini bertekad untuk ikut serta dalam perumusan ikrar Sumpah Pemuda. Adnan Kapaugani. Pria bernama asli Adnan Kapaugani ini merupakan aktivis pemuda yang lahir di Palembang, Sumatera Barat pada tahun 1905. Dia bergerak dalam organisasi Jong Sumatera Bon. Xie Kong Leong. Nama pria yang satu ini seringkali disebut saat membicarakan Sumpah Pemuda. Bagaimana tidak, dia adalah pemilik rumah tempat berlangsungnya Kongres Pemuda II. Rumah itu terletak di Jalan Keramat Raya. Kini rumah itu telah dijadikan sebuah museum.